Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Maita Latifa dengan NIM 2121163. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai membiasakan akhlak terpuji berupa husnudzon, tawadhu, tasamuh, dan ta'awun. Yang pertama adalah husnudzon. Husnudzon merupakan salah satu akhlak terpuji kepada sesama manusia. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu husnu yang artinya baik dan dzon yang berarti dugaan, sangkaan, atau keyakinan. Sedangkan menurut istilah, husnudzon adalah adanya pemikiran yang positif terhadap manusia lain, bahwa setiap manusia itu pasti punya kebaikan yang bermanfaat bagi yang lainnya. Setelah itu, kenapa sih kita harus husnudzon? Pada slide kali ini akan dijelaskan mengenai hukum husnudzon kepada sesama manusia. Dan dalil Al-Quran yang menerangkan tentang husnudzon adalah surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dari dalil tersebut, ada beberapa hukum husnudzon kepada manusia. Yang pertama, wajib, yaitu husnudzon kepada Allah dan para rasulnya. Kita harus yakin bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian mandub atau sunnah, yakni kepada saudara-saudara yang seiman, karena sesama muslim itu sama terikat oleh iman dan perjuangan untuk mewujudkan kebaikan melalui ibadah, dakwah, dan amalan solih lainnya. Yang terakhir, hukumnya jaiz atau mubah kepada sesama manusia pada umumnya, karena pada dasarnya semua manusia itu merasa saling membutuhkan dan mempunyai kebaikan. Adapun hikmah husnudzon, yaitu yang pertama, menenteramkan hati. Dengan berbaik sangka, hati kita selalu bisa menerima apa yang terjadi serta menggali sisi baiknya. Dengan demikian, maka hati kita menjadi tenteram dan jauh dari kegelisahan. Kemudian memudahkan koordinasi. Dengan adanya husnudzon kepada sesama manusia, maka akan timbul kehidupan masyarakat yang penuh dengan kebersamaan, sehingga akan terbentuk sikap saling memanfaatkan kebaikan dari masing-masing anggota masyarakat. Kemudian, husnudzon dapat memberikan dorongan kepada orang lain untuk mengembangkan potensi hidupnya, karena setiap orang dapat meningkatkan kompetensinya. Selanjutnya, husnudzon dapat memberikan kemudahan untuk komunikasi, karena dengan husnudzon ini, sikap saling terbuka akan terwujud. Keterbukaan ini dapat subur dengan adanya husnudzon. Hal ini dapat mengurangi desas-desus, fitnah, ataupun gosip-gosip yang mengakibatkan renggangnya persaudaraan. Nah, yang terakhir, hikmahnya bagi seseorang dengan husnudzon itu akan mendapatkan banyak hal tentang kebaikan dari orang lain, antara lain penghargaan, karena husnudzon itu bagian dari wujud pemberian kehormatan atau penghargaan kepada orang lain. Materi yang selanjutnya yakni tawadhu. Apa sih pengertian dari tawadhu itu? Tawadhu secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya meletakkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawadhu berarti rendah hati. Nah, yang dimaksud dengan tawadhu adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong dan tidak tinggi hati, serta tidak mudah tersinggung. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari sikap tawadhu, kita juga perlu mengetahui
dalil tentang sikap tawadhu. Yang pertama, tawadhu di hadapan kedua orang tua. Hal ini ditegaskan pada surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu aku masih kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 17. Selain tawadhu kepada kedua orang tua, tawadhu juga diperintahkan kepada sesama muslim. Hal ini ditegaskan pada surat Asy-Syu'ara ayat 215 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Sesama muslim harus ada perilaku tawadhu, karena sesama muslim merupakan kesatuan yang saling memperkuat sehingga rasa ukhuwah Islamiyah umat Islam tidak terputus. Tawadhu yang terakhir perlu kita terapkan dalam pergaulan, sebagaimana disebutkan pada surat Luqman ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Yang artinya, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Quran Surat Luqman ayat 19. Adapun hikmah dari sikap tawadhu, yang pertama, menimbulkan rasa simpati orang lain sehingga suka bergaul dengan kita. Kemudian, kita akan dihormati secara tulus oleh orang lain sesuai nalurinya bahwa setiap manusia ingin dihormati dan menghormati. Yang ketiga, mempererat hubungan persaudaraan antar dirinya dan orang lain. Dan yang terakhir, mengangkat derajat dirinya sendiri dalam pandangan Allah maupun sesama manusia. Pembahasan berikutnya yakni tasamuh. Apa sih tasamuh itu? Tasamuh berasal dari bahasa Arab yang artinya murah hati atau lapang hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tasamuh diartikan lapang dada, keluasan pikiran, dan toleransi. Adapun pengertian tasamuh ialah sikap atau perbuatan melapangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan, baik pendapat, keyakinan, maupun agama. Nah, dalil tentang perintah tasamuh terdapat dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Setelah mengetahui pengertian dan dalil, dan setelah kita menerapkan perilaku tasamuh, kita akan mendapatkan hikmah. Adapun hikmah dari tasamuh itu sendiri ialah, yang pertama, dapat memberikan
kesejukan jiwa kepada diri sendiri dan orang lain. Kemudian menimbulkan sikap dan perangai yang mulia. Selain itu, kita juga dapat teman yang semakin banyak. Yang selanjutnya, timbul rasa tenang pada diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, mudah mendapatkan relasi. Dari mendapatkan relasi itu, jika mendapat kesulitan akan ada banyak orang yang menolong. Dan jika kita melakukan kesalahan, maka banyak orang yang mau memahami maupun akan menasihati kita. Ya, ternyata kita sudah masuk ke pembahasan yang terakhir, yakni ta'awun. Pengertian ta'awun berasal dari bahasa Arab yang artinya saling membantu, saling menolong. Adapun menurut istilah, ta'awun adalah sikap atau perilaku membantu orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu bantuan dari orang lain dengan saling tolong-menolong. Adapun dalil dari perintah ta'awun tersebut terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Bentuk atau contoh dari ta'awun yang pertama yaitu meringankan beban hidup orang lain, yang kedua menutupi aibnya, dan yang ketiga memberi bantuan kepada seseorang, yang keempat mengunjungi orang yang sedang sakit atau orang yang tengah menerima musibah. Nah, dampaknya apa sih dari bersikap ta'awun itu? Dampak positif membiasakan sikap ta'awun yang pertama, terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan. Yang kedua, membuat tugas yang berat menjadi ringan. Yang ketiga, terwujudnya persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, menimbulkan rasa simpati pada sesama. Demikian video pembahasan pada kali ini. Apabila ada tutur kata yang kurang teratur, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.